Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang komunikasi kelompok dan organisasi. Pengertian kelompok. Kelompok merupakan sekumpulan individu dengan jumlah anggota yang relatif kecil, sehingga tiap anggota bisa berkomunikasi dengan baik sebagai sumber maupun penerima pesan. Kelompok juga merupakan sekumpulan orang yang saling bergantung, saling mempengaruhi satu dengan yang lain, saling berbagi maksud atau tujuan, dan bersatu dalam sebuah interaksi komunikasi. Komunikasi kelompok merupakan proses komunikasi antara 3 orang atau lebih yang berlangsung secara tatap muka. Dalam kelompok tersebut, anggota saling berinteraksi satu dengan yang lain. Menurut Wirianto, interaksi secara tatap muka antara 2 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, eksistensi diri, menjaga diri, memecahkan masalah, dan lain-lain, yang mana tiap anggota saling mengenal karakteristik masing-masing, menurut Michel Bourgon dalam Wirianto 2006. Dalam menjalankan hidup, pastinya kita selalu melakukan sosial terhadap lingkungan, yang termasuknya yaitu komunikasi kelompok. Tentu saja ada alasan mengapa orang bergabung dengan kelompok. Ya, orang yang melakukan dan orang yang beralasan untuk bergabung dengan kelompok, yang pertama adalah daya tarik antara anggota kelompok tersendiri. Lalu ada daya tarik kegiatan dan tujuan kelompok. Ada juga daya tarik manfaat menjadi anggota tertentu atau pribadi, sosial, simbolik, pekerjaan, atau keuntungan ekonomi. Karakteristik kelompok dibagi menjadi 5. Yang pertama ada interaksi, yang kedua norma, ketiga peran, keempat hubungan emosional, dan yang kelima ada tujuan. Pengertian komunikasi organisasi. Secara sederhana, komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan di dalam organisasi. Komunikasi memungkinkan terjadinya koordinasi kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah orang. Fungsi komunikasi dalam organisasi, yang pertama informatif, kedua regulatif, yang ketiga persuasif, dan yang terakhir integratif. Konsep dari komunikasi organisasi yang pertama ada proses. Organisasi merupakan suatu sistem terbuka yang dinamis. Oleh karena itu, proses dibutuhkan agar dapat menciptakan serta saling menukar pesan di antara anggotanya. Dan yang kedua, ada pesan. Dalam komunikasi organisasi, pesan menjadi suatu yang sangat penting. Seseorang dalam organisasi harus mampu menciptakan dan menerima pesan dengan baik, dan pesan yang baik adalah pesan yang mampu diterima sama seperti apa yang disampaikan. Yang ketiga, jaringan. Organisasi ibarat sebuah jaringan yang terdiri atas serangkaian seri. Seri ini terdiri atas sekumpulan orang yang menduduki posisi atau jabatan tertentu. Sekumpulan orang tersebut kemudian menjalankan tugas, fungsi, dan peranannya masing-masing dalam sebuah organisasi. Keadaan saling tergantung. Hal ini sudah menjadi sifat organisasi sebagai suatu sistem terbuka. Ketergantungan dibutuhkan bila mana suatu bagian tidak berfungsi sebagaimana mestinya, akan mengganggu kinerja dari berbagai lainnya. Yang selanjutnya ada hubungan. Organisasi sebagai suatu sistem sosial, fungsi dari beberapa bagiannya dijalankan oleh manusia bergantung kepada hubungan di antara manusia itu sebagai anggotanya.
Dan yang selanjutnya ada lingkungan. Lingkungan adalah semua totalitas baik fisik maupun sosial yang diperhitungkan dalam pengambilan keputusan mengenai individu dalam suatu sistem yang disebut organisasi. Lingkungan ini dapat dibedakan atas lingkungan internal dan eksternal organisasi. Dan yang terakhir, ketidakpastian dalam komunikasi organisasi. Posisi ketidakpastian di sini adalah untuk memenuhi kesediaan informasi yang tersedia juga informasi yang diharapkan.